Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sengkon, yang saya hormati rekan PP Angkatan 10, yang saya hormati PP Angkatan 10 atas nama Bapak Ahmad dengan Ibu Kusini, dan juga rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Sengkon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, duduk bersama di ruang multimedia untuk mengadakan acara diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Salawat serta salam kita sanjurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita memberikan syafaatnya. Untuk tertib acara akan saya bacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga diskusi yang nanti akan dipandu oleh calon guru penggerak. Yang acara selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan dan dilanjutkan dengan diperbaiki. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita baca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Ibu berdua pengajar praktik. Pengajar praktik angkatan ke-10 gelombang 1. Jadi angkatan 10 ada 2 gelombang, banyak banget pesertanya. Jadi dibagi 2 gelombang di angkatan 10 gelombang 1. Beliau ibu-ibu pengajar praktik yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan wabil khusus juga kepada calon guru penggerak beliau Bapak Ahmad Hamid SAG dan Ibu Rustini SPD. Beliau berdua sekarang sudah memasuki PI yang kedua kalau nggak salah. Kemarin sudah ketemu dengan kami ya, yang ketemu yang kedua. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ibu bapak yang saya hormati, awal mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa tatap wajah dengan kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal silaturahim untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga tidak lupa yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Oleh karena itu, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu bapak semuanya yang saya hormati,
acara pendampingan individu itu bagi PP itu wajib, bagi guru penggerak juga wajib. Kalau pesertanya sunnah. Makanya tadi bapak-bapaknya saya kira ada, tapi kok hilang nanti bapaknya. Tinggal ibu-ibu saja. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah sudah cukup. Sudah banyak banget ini 1, 2, 3, 4, 11 orang, 12. Insya Allah sudah sangat cukup. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu saya sangat berharap untuk teman-teman kami yang ada di sini, monggo nanti karena ini guru penggerak adalah mempraktikkan ilmu yang selama ini diperoleh melalui daring yang tidak kenal waktu jam berapapun, karena orientasinya adalah tidak mengganggu jam sekolah. Maka biasanya pasti jam 12, jam 1 siang itu biasanya begitu, jadi nggak kenal waktu. Maka saya sangat berharap kepada calon guru penggerak, beliau Bapak Hamid dan Bu Rus ya, prihatin lah, monggo prihatin 6 bulan sudah kupangan berapa? 2 bulan ya, 2 bulan itu masih ada 4 bulan, tapi nanti nggak terasa kok ya. Ini nanti setelah ini loka 2 tenang. Tapi sayangnya jangan nggak di hotel ya. Kalau pepanya di hotel. Oke, saya berempat malah. Oh iya. Mat kumpul apa? Kumpul ya. Ya, berarti PP-nya di hotel mana? Di front ini. Ya, kami ucapkan selamat ber-PI dan berlokal setelah ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan hari ini kita masuk ke lokal 2, kita membahas visi, ya. Visi dan misi mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran kita. Wabil khusus juga pada yang calon guru penggerak, umumnya pada teman-teman. Ternyata menyusun visi misi juga ada ilmunya, gitu ya. Cuma kadang-kadang prakteknya tidak terlaksana dengan baik biasanya. Tapi saya ingin baik, ini biasanya begitu. Ini kendalanya di situ. Sebenarnya ada tahapan-tahapan untuk membuat visi dan misi. Oleh karena itu monggo nanti Pak Hamid dan Bu Rus untuk bisa mengimplementasikan pembuatan visi dan misi sekolah. Nanti yang insya Allah akan dipandu, akan didampingi oleh beliau-beliau ibu mengajar praktik. Kemudian terakhir selamat untuk berdiskusi. Moga-moga nanti pesertanya serius ini. Yang tulis ya tulis gitu kan. Ada kalimat rumah ya tulis aja gitu. Nanti mudah-mudahan ketemu punya visi-visi kita nanti akan seperti apa gitu ya. Kemudian saya mohon maaf Bu PP, ini karena lagi PPDB, mungkin saya nggak nunggu ini sampai akhir lagi, mungkin didokumentasikan saya sudah ada di sini gitu kan, untuk laporan dengan gitu ya. Karena PPDB saya juga harus memantau di sana, kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, maka nanti monggo kalau saya kira-kira sudah cukup, mungkin saya mohon pamit ya untuk kembali ke tempat yang lain. Monggo ada yang perlu dikomunikasikan dengan kami, apalagi kami melayani masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tapi kalau ada sesuatu ya perlu kita diskusikan bersama-sama. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran tapi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara dilanjutkan dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan diskusi pagi hari ini yang nanti akan dipandu oleh Ibu SDD. Silakan. Ya, tepan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarak awan di angkasa raya. Dijawab cakep dong Bu. Kemarin sinar. Hai Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu semua yang tercinta, saya ucapkan salam dan bahagia. Jawabannya bagaimana Bu? Salam. Saya ucapkan salam dan bahagia. Jalan-jalan memakai kijang Mercy. Kijang Mercy dihiasi dengan daun pandan. Tidak nyambung ya? Mari Bapak Ibu kita berdiskusi visi untuk mewujudkan murid di masa depan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sempor, Bapak Samingun SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Tri, rekan sesama pengajar praktik dari Kuarasan juga. Dan yang saya hormati ibu-ibu semua ya, ibu-ibu rekan sejawat dari calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Sempor. Dan yang berbahagia hari ini, calon guru penggerak kita ada 2, yaitu Bapak Ahmad Hamid dari Kuarasan juga, dan yang kedua Ibu Rustini juga dari Kuarasan juga. Selamat, berarti kita berempat dari Kuarasan ini Pak. Insya Allah waras Pak, selamat. Oke. Kuarasan. Ya. Dan hari ini Ibu kita akan berdiskusi visi atau cita-cita. Visi itu sebetulnya cita-cita. Cita-citanya warga sekolah. Maka di sini calon guru penggerak menghadirkan warga sekolah karena nanti warga sekolah inilah yang akan menentukan seperti apa murid-murid kita di masa yang akan datang. Begitu nih Pak Ibu ya. Nah, proses ini adalah sebagai proses belajarnya calon guru penggerak. Jadi beliau kemarin sudah menyusun visi sendiri, visi pribadinya sebagai seorang pendidik. Begitu enggak? Nah, proses belajar itu merupakan dasar di mana nanti calon guru penggerak harus mengembangkan visi sekolah. Visi sekolah ini dikembangkan oleh beliau yang tujuannya terhadap murid. Jadi nanti fokusnya kepada muridnya, seperti apa harapan kita murid kita di masa yang akan datang. Nah, karena ini adalah proses belajar, jadi mohon maaf jika nanti dari teman-teman ini masih oleh Mbak Tri atau saya ikut memandu, mohon diizinkan ya. Ya, dan yang kedua Bapak, ini memang merumuskan visi, mohon maaf ya, tapi tidak harus untuk mengubah visi yang ada di sekolah, begitu nggih Pak? Karena ini adalah tujuannya, hanya nanti memang hasil yang diperoleh itu disandingkan dengan visi sekolah, diselaraskan, apakah sudah selaras ataukah belum, begitu nggih Bapak Ibu ya? Nah, nanti dalam kegiatan kita kali ini langkah-langkah yang dilakukan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, calon guru penggerak akan menyampaikan tujuan dari diskusi visi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dari ide-ide yang Bapak Ibu keluarkan. Yang keempat yaitu untuk menyusun prakarsa perubahan, dan yang kelima adalah penutup. Dapat disepakati Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kita panggilkan pemandu diskusi kita hari ini yaitu beliau Ibu Rustini yang tampak cerah, ceria dan cekar membahana Bapak. Dan yang kedua ada Pak Hamid yang hebat, yang smart dan juga semangat. Oleh karena itu, kita panggilkan beliau untuk tampil memandu diskusi hari ini. Silakan. Artis, biar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu pendamping praktik, pengajar praktik, dan yang kami hormati pula teman-teman yang ikut serta dalam ruangan ini, ikut nanti dalam kegiatan berdiskusi untuk mewujudkan visi dan misi bersama. Jadi untuk pagi ini sampai siang nanti semoga tidak berlama-lama ya Bu. Jadi kami berdua akan memandu Bapak Ibu untuk berdiskusi untuk mewujudkan sebuah visi nanti yang kita dampingkan dengan visi sekolah kita yang sudah ada. Barangkali ada yang akan direvisi atau akan diganti, diubah dan sebagainya, nanti disesuaikan dengan pendapat-pendapat dari ibu-ibu semua. Jadi di sini sebelum kita memulai diskusi, tujuan kita di sini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk belajar membuat sebuah visi yang sesuai dengan sekolah kita, baik dari segi intern maupun ekstern sekolah kita. Jadi nanti pendapat ibu-ibu semua sangat dibutuhkan di sini, mewakili teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Nanti kita bareng-bareng merangkum dari semua pendapat ibu-ibu tadi menjadi sebuah visi yang kita sepakati bersama. Begitu ya Bu Esti. Sebelum kita masuk ke situ, tadi Bu Mariati, Bu Dani dan teman-teman yang lain katanya, Bu, materi sebentar karena kita belum paham benar apa sih ini. Kalau nanti langsung disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan masih agak bingung gitu ya. Jadi gambarannya di sini nanti pertanyaannya yang di sini nanti kita sesuaikan dengan visi sekolah kita. Nah ini visi sekolah kita Bapak Ibu masih ingat ya? Saya nggak akan tanya bahwa nanti tidak hafal. Jadi sudah saya tuliskan di sini bahwa visi sekolah kita beriman, bertakwa, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sebelum kita mendiskusikan tentang visi sekolah kita, apakah kita mau mengubah atau mau menambahkan atau mengurangi, nanti Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide sebelumnya tadi. Tapi sebelum itu saya beri gambaran sedikit bahwa jadi yang pertama itu nanti kan yang imajinasiku. Jadi apa sih keinginan ibu-ibu ini untuk murid-murid kita ke depan? Seperti apa yang kita inginkan? Murid yang seperti apa? Nah nanti akan menuliskan di kertas yang sudah kami sediakan, terus nanti ditempel, terus melengkapi kalimat rumpang, dan nanti dari kalimat-kalimat itu kita satukan menjadi sebuah visi. Ini sebagai gambaran bahwa untuk yang saya buat kemarin, ini pendapat saya pribadi ya, nanti monggo diserahkan ke panjenengan semua untuk gambaran tentang imaji saya atau keinginan saya murid saya di masa depan itu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua berkarakter, cerdas, dan berbudaya. Nah nanti dari apa yang ibu pikirkan, ibu-ibu inginkan, nanti bisa dituangkan. Tidak harus ini ya, ini punya saya pribadi. Nanti jenengan punya pemikiran idaman murid saya beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Ini hanya sebagai gambaran saja. Terus nanti melengkapi kalimat rumpang, kalimat yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin yang ini yang perlu tadi yang disampaikan oleh Bu Esti adalah sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa
perubahan itu bagaimana mengubah pola kita, mengubah keinginan kita dari murid yang dulu ke murid yang sekarang, ke murid yang masa depan yang kita inginkan. Jadi kalau prakarsa perubahan yang saya buat itu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid melalui penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Itu sesuai dengan yang kita pelajari. Ya, jadi pembelajaran yang menyenangkan. Dari situ ada sebuah di sini disingkat Bakjang ya Bu, atau sebuah akronim gitu, akronim. B yang pertama itu buat pertanyaan utama. Ya. Nah, pertanyaan utama itu disesuaikan dengan apa yang ada di atas di sini Bu. Yang apa yang ingin kita capai, yaitu saya ingin mencapai pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Hal yang saya siapkan pastinya ada beberapa pertanyaan di sini dan juga daftar tindakan pendidikan. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar murid supaya senang, dan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan tindakan penyelidikannya melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berdiskusi dengan teman sejawat serta berbagi pengalaman dan ilmu. Sedangkan yang kedua, tadi kan Bakjang ya, ambil pelajaran. Kita berusaha mencari tahu siapa yang sudah menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya ada teman, berarti saya mengamati. Yang kedua, situasi seperti apa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terus saya mencari tahu praktik baik untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan itu, dan juga mencari referensi dari sumber-sumber yang lain. Nah, dari situ kita menggali mimpi, harapan yang ingin kita capai dalam prakarsa perubahan tadi. Menggali mimpi. Harapannya terus bagaimana perasaan guru dan murid memiliki minat belajar yang tinggi. Pastinya ini tidak lepas dari kita bekerja sama dengan rekan-rekan semua. Terus jabarkan atau jabarkan rencana kita untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yaitu cara apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid agar tetap konsisten, tidak hanya pada saat-saat tertentu, tapi berkelanjutan. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan agar murid tetap memiliki minat belajar yang tinggi dengan cara merancang model pembelajaran dan membuat suasana kelas atau pembelajaran itu menyenangkan. Yang terakhir, atur dan eksekusi. Siapa saja yang saya libatkan untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran dan apa yang akan saya lakukan setelah tujuan itu tercapai. Pastinya kepala sekolah menjadi seseorang yang pasti kita selalu berdiskusi untuk melakukan segala sesuatu, apalagi tentang perubahan di sekolah. Jadi kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga bekerja sama dengan teman sejawat, dan setelah tercapai pembelajaran yang kita inginkan tadi, mengembangkan rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu gambaran singkat tentang materi hari ini. Jadi nanti kita langsung ke diskusi, karena diskusi ini saya yakin tidak sebentar ya, karena namanya diskusi pasti agak membutuhkan waktu. Jadi di sini ada kalimat rumpang. Nanti tugas ibu-ibu semua adalah melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih ke depannya atau di masa yang akan datang. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa menurut jenengan itu murid apa? Jadi satu persatu dulu nih ya Bu. Ya, berarti yang pertama
seperti Satu-satu aja apa? dulu. Yang kuning dulu ya, biar kontras sama. Mbak Wahyu, minta. Pertanyaannya Iya. boleh ditulis, boleh. Gimana? Iya. Tuh, kurang gedean. Ya, tak Tidak juga nggak apa-apa. Nanti saya besarkan. Murid yang titik-titik berarti sesuai dengan keinginan panjenengan. Yang Anda impikan itu murid yang seperti apa atau yang bagaimana? Sesuai dari hati Bapak Ibu. Ya, sesuai dari hati. Kalau yang sudah menuliskan langsung bisa ditempel di kertas yang sudah Mau tersedia. nempel sendiri apa mau ditempelkan? Biar sambil berolahraga ya Bu, sambil jalan-jalan. Ibu ini jangan Jangan malas alaman. dulu. Ya, Bu Wiki, ampun alaman ini. Di kertas yang sudah disiapkan ini. Yang sebelah barat Yang dulu. sebelah barat Di dulu. blok Pak Hamid, di blok nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibagi. Oh iya. Ini sini ya Pak. Ya boleh nanti biar. Kalau tidak muat dengan bawahnya. Bulone. Mau pakai ya? Banyak. Oh. Kalau nggak di bawahnya ada. Bawahnya ada. Itu kan yang nempel hanya atas. Nah, itu boleh. Iya, maksudnya di sana. Nah, gitu. Ya, ya. Sini. Bawahnya aja, nak. Bawah. Tulisannya diusahakan kelihatan. Agak ke atas aja. Nah. Nah, nggak apa-apa. Nanti kan masa sananya sana aja. Yang atas. Nah. Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Berarti lanjut ke yang kedua nih Bu. Atau pertama kita ini dulu apa lanjut kedua? Monggo silakan. Oke. Monggo silakan. Hmm. Sama aja sama-sama betul ya Mbak. Lanjut dulu ya. Oke. Biar nanti untuk diskusinya sekalian. Oke. Sekarang yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah Nanti. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan mengisi titik-titik tersebut memiliki sedikit pemikiran yang lebih, maka Bapak Ibu, maksudnya lebih panjang begitu nggih. Suwe ya Mbak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghubungkan dengan tujuannya Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila. ingat ya profil pelajar Nyanyi, Pancasila. Mbak, nyanyi Bu, terus Mbak. Terus saya nggak bisa. Nyanyi itu yang pinter nyanyi. Terus pinter. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, Itu satu. Terus yang kedua? berkebinekaan global, gotong royong Mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai di profil Nah, ini. pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Berhayal tapi khayalannya itu ada apanya? Ada kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi yang Bapak Ibu isikan nanti ada hubungannya dengan dimensi profil belajar Pancasila. Yo, Bang Andi, biasanya kalau makan cepat selesai. Udah selesai? Hah? Tempel. Monggo ditempel yang sudah jadi, itu sudah ada nomornya. Nitip. Ada justipnya, Ada boleh jasanya. ya. Ternyata isinya bawa-bawa banget. Wow. Aku tidak. Wow. Kalau nggak mau seperti Ya itu bawahnya agak diselipkan. Yang penting masih bisa terbaca. Monggo kalian disambi minum. Terima kasih. monggo Bu Esti. Yes, terima kasih Pak. Minum apa makan? Makan boleh. Tapi kalau nasi belum ada. Makan. Nanti di rumah masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau melengkapi kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Untuk siswa. Untuk siswa. Pertanyaan Pak. Di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi kita sebagai guru mengutamakan apa kepada anak didik kita? Oren. Apa ini oren Bu? Pitch. Yang punya murid-murid seperti ini ya senang banget ya. Muridnya langsung kerja dan sesuai dengan harapan gurunya. Widih bawa banget. Pak Hamid yang baca nanti. Ya, sambil memetakan nanti nih Bu. Cipren ya Bu, kemudian ya. Memetakan nanti. Cipren sama Bu Widi Pak Hamid. Biasa itu Bu. Monggo, Bu Paryanti yang nomor 1 menempel. Nah, nanti tak kasih penghargaan. Asik. Terima kasih Bu Paryanti yang cantik. Ayo Pak, kita berurutan. Widi nomor 2 nomor 3. Apa mau diduakan? Bu Widi sudah tidak punya yang menduakan. Wah, ini terlalu Pak. Hah? Gimana ini? Ya, ya begitu. Yes. Pinter lah Bu Widi. Pinter jelas. Widi arwah gimnastik ya? Ya, sampai nulisnya terbalik. Tidak ada. Kurang 1 menit.
Mbak Wahyu izin bersama kami. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya, kalimat keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Yang dapatkan harapannya dengan itu murid kita itu sadar bahwa apa. bisa dihubungkan dengan yang tadi, yang elemen profil ajar Pancasila. Puji serius banget mikirnya. Iya. Sangat serius. Apa dia? Aku bingung. Aku enggak. Ya, monggo dimintain lagi. Yang keempat, masih 2 kalimat lagi ya. Iya, itu baru 4, masih 2 lagi. Sabar. Jangan terus jawabin kira. Yang kalau roman. Orang benar, kalau aku merasa perempuan. Ternyata pada senang ya digerakkan. Sama-sama. Kayak nanti. Itu warga di sekolah itu seluruhnya apa Mbak? Apa hanya untuk siswa? Warga sekolah berarti semua dari sekolah. Kalimat yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Mewujudkan cita-cita Indonesia. Yang ketemu bedanya paman nih. Ya, Ibu Widi. Ini Kak dapat permen. Kalimat yang kelima. Nomor 5 ya? Ini kita nomor itu ya. Tugasnya siapa? Tidak ada yang salah itu. Kan menurut Iya, tidak ada yang salah. kan nanti didiskusi. Dan itu cita-cita panjenengan justru yang nanti memperkaya ide-ide di sini ya Bu. Ya, Jadi tidak usah terpengaruh dengan pemikiran sebelahnya. Dari hati masing-masing. Dari hati masing-masing nanti memperkaya pendapat itu. Ya, selanjutnya kalimat numpang yang terakhir. Kita dan warga sekolah kita
dan warga di sekolah ini Kemarin Pak Memitin bagi bahwa asik mengungkapkan nanti yang sama dengan yang beda, pendapat-pendapat yang sudah tertempel di sini, karena ada sebagian yang bisa dikategorikan agak mirip atau sama. Jangan khawatir Bu Wiki, nanti dibaca semuanya. Nah, gue baca tulisanku rasa diwaca. Masih Pak? Sini aja Bu. Masih? Kenapa Bu? Itu bukan. Lawik. Murid yang sangat-sangat rajin. Iya. Cocok. Dari siapa? Belum. Nah, ini murid terakhir kita yang menempel. Goyang-goyang. Yang tulisannya tidak bisa dibaca. Sudah menuliskan semua kalimat rumpang atau 6 kalimat rumpang yang sudah tertempel di sini. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya nanti akan dibacakan oleh Pak Hamid dan didiskusikan bersama dari apa yang sudah ibu-ibu tuliskan di sini. Biar dipetakan dulu. Ingat bacanya dengan intonasi yang baik. Laras Bu. Saya dukung Bu. Seperti Bu Esi, suaranya syahdu merayu. Ada Hindayu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua aja ya. Enggak lah. Oh, enggak ini. Ya, terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkhayal, berimajinasi ya tentang murid-murid kita di masa depan. Ini bahan awal untuk menyusun visi. Jadi dari yang sudah panjenengan tuliskan tadi untuk mengisi kalimat rupa, yang pertama ini setidaknya ada bisa saya kelompokkan ya, menjadi yang gue ini agak bingung ini. Kalau yang ini 4 ini bisa satu ini ya. Satu kelompok, ini 2 satu kelompok. Nah ini mau tak kelompokkan tapi agak beda. Ya, saya bacakan. Kalau mungkin menurut dengan nanti tidak satu kelompok ya, nanti bisa saya geser lagi. Garis besar yang kelompok 1. Ya. Garis besar kelompok Untuk yang pertama ini ya, ini kita memimpikan murid yang beradab dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang ini kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur saya asumsikan sama dengan beradab dan berakhlak. Ya. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa dan berkarakter. Ya. Ini sama beriman, bertakwa.
Tapi ini nggak tahu ini tadi duduknya berjejeran apa enggak ini yang nulis? Ada WA mungkin. Oh iya, jangan. Enggak, telepon. Atau jangan-jangan buka Google dilas dibuka pada. Ya. Sing dhuwur dhewe. Kenapa lagi Bu Widi? Kemudian kita memimpikan murid yang cerdas, berakhlak mulia. Ya, ini kan dari maksudnya ada empat di sini. Intinya itu ada di beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian ini kelompok yang kedua, kita memimpikan murid yang berkarakter kuat dan positif. Ya. Kita memimpikan murid yang aktif dan kreatif dan berkarakter. Ya kan, ini karakter. Kemudian yang ini kita memimpikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan kita memimpikan murid yang beretika, kreatif dan cerdas. Nah ini bisa masuk sini ya. Ini ada cerdasnya, ada etika, berarti B. Ini yang dari pertanyaan kalimat rumpang yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya Langsung Pak. Gimana? Mohon maaf. Itu kan dari ide-ide Bapak Ibu semuanya ya. Iya, karena kita nanti akan menyelaraskan, menyandingkan dengan visi yang sudah ada. Apakah semua ide-ide Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu sudah ada di sana semuanya atau belum? Seperti itu ya. Nah, langsung diidentifikasi saja Pak Hamid, apakah keinginan itu sudah ada di sana atau belum? Jika belum, maka dapat dipisahkan. Itu kan nanti dibagi jadi dua kelompok. Yang wetan misal wisana simpulan urungana. Nah itu nanti untuk mengambil kesimpulan visi yang tertentu hari ini. Oh gitu. Ya. Jadi misalnya yang beriman tadi kan sudah ada. Sudah ada seperti Beriman wetan. pertama ditaruh di sisi kiri ya. Boleh. Jadi nanti yang belum masuk di sini di sisi kanan. Iya, boleh. Itu. Ya. Langsung dipetakan, disesuaikan Ini ya, dengan visi berarti kita. berakhlak, beriman Ya itu Ya, sudah ada. sudah ada. sudah ada. Nih, Di situ aja nggak apa-apa, nanti itu yang ini di sini kan untuk nulis. Ya. Untuk disebut, mohon maaf. Iya. Bisa dibagi thread yang sudah ada di sini Ya, yang belum ada. nih beriman sudah. Kalau ini berakhlak mulia belum ya? Beriman maksudnya berakhlak mulia. Ini kan beradab dan berakhlak mulia. Kalau ini memang betul-betul beriman, maksudnya kalimatnya beriman dan bertakwa. Nah ini kan belum ada ya. Ini Tapi berakhlak mulia. yang beradab dan berakhlak mulia, maksudnya disesuaikan dengan ini kan belum. Coba tadi yang menulis menyampaikan. Itu masuknya sudah ke beriman Sudah atau masuk sendiri apa ada belum? unsur tersendiri. Oke, Gitu. bagi yang menulis tadi. Ya. Maupun tulisannya. Kita memimpikan murid yang beradab dan berakhlak mulia. Ada maksudnya di sini yang punya apa ya? Sikap ya. Sikap yang Oh lebih ke sikap. Berarti berbeda. Berbeda berarti di sini ya. Ya. Nih, Lebih ke sikap. kemudian Perilaku. ini jelas juga di sini. Kemudian kita memimpikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Belum. Kemudian kita aktif, kreatif, berkarakter. Kayak di sini ya. Ya. Tumpuk baik. Berkarakter kuat dan positif ini juga. Nah, berarti lebih banyak yang belum muncul Belum. di visi sekolah kita. Lanjut ke yang Ini kedua. tadi saya belum sempat mengelompokkan, kita bacakan aja langsung ya. Maaf, boleh itu berpendapat? Ya, boleh. Boleh Bu, boleh, senang sekali malah. Pendapat tentang saya apa bukan? Iya, tentang itu. Oh iya. Apa ini teknik? Iya. Terlalu pede dia Bu. Terima kasih. Kalau boleh saya berpendapat, misalnya tadi kan ada yang cerdas, gitu ya. Mungkin itu bisa masuk ke unggul kalau menurut saya.
Terus kalau beradab mungkin itu maksudnya berbudaya. Mungkin seperti itu. Mungkin yang belum sama sekali malah yang dari yang dibacakan yang berwawasan lingkungannya kayaknya memang belum ada tadi yang jawab dari ibu-ibu ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti ada semua intinya ada di visi misi itu. Karena kan visi kan memang harus singkat gitu. Jadi kan satu kata bisa mewakili banyak makna gitu. Jadi mungkin terima kasih sekali Bu Mariati. Ini bisa mencerahkan kita dalam pemikiran tentang visi sekolah kita. Iya, tapi pindahin lagi. Kita pindahin lagi ya. Dari posisinya. Nah, beretika, kreatif, cerdas, berarti masuk Bu Pak? Iya, masuk Ada ininya ya. budaya bisa. Terus Sikap masuknya berbudaya nih. kita meminta murid yang cerdas berakhlak mulia. Itu Berarti masih masuk bisa nih ya. masuk di mana itu. Berarti yang belum ini 3 ini. Mandiri dan bertanggung jawab, berkarakter kuat dan positif, aktif dan berkarakter. Atau mungkin masuk unggul. Kalau menurut saya. kalau unggul ya semuanya unggul. Maka nggak masuk budaya? Budaya sama. Budaya enggak, kalau yang tadi berpikir kritis Itu unggul. Ya mungkin nanti di pertanyaan rumpang yang berikutnya coba nanti kita lihat ya. Ya kita lanjut saja. Ini langsung tak bacakan satu persatu, tidak usah saya kelompokkan dulu ya. Ya. Medan dulu ini. Ya Bu, ini tulisannya kita percaya bahwa murid adalah objek dengan keberagaman yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi pribadi seperti yang diharapkan P5. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan berbakat. Tadi sudah sempat mengelompokkan. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang berkarakter, yang mempunyai nalar yang kritis, yang selalu ingin tahu dan menyenangkan. Kita percaya bahwa murid adalah objek pembelajaran dengan segala keberagaman, memotivasi untuk kreatif dan bernalar kritis, serta mampu mandiri dengan berpijak pada ketuhanan. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang kreatif dan kritis. Kemudian kita percaya bahwa murid memiliki kemampuan berkreatif dan berpikir kritis. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang baik, memiliki imajinasi yang kuat, pribadi mandiri dan kritis. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang kreatif dan bernalar kritis serta membangun gotong royong. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Jadi di sini terdominasi dengan karakter bernalar kritis, ya, hampir semuanya ada. Ya, bernalar kritis. Dan ada 2 ini yang ini apa? Keunikan, bahwa anak itu adalah memiliki keunikan masing-masing. Itu yang belum ada di visi. Ya, ini yang belum ada. Kalau yang lain ini didominasi dengan nalar kritis, berarti ada ya di sini sudah ya. Ini yang belum 2 ini ya, memiliki keunikan masing-masing. Makanya kalau kita kelompokkan ini sudah nggak tinggal, cuma kalau ini yang sudah ada, ini yang belum, ini yang sudah ada, ini yang belum. 42 bisa.
Oke, kemudian yang berikutnya Yang ketiga, kalimat rumpangnya apa tadi? Di sekolah kita mengutamakan Sekolah kita mengutamakan, ya. Di sekolah kita mengutamakan apa gimana? di sekolah kita Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah Kita mengutamakan. Jawabnya kita mengutamakan aku. di sekolah Ya, soalnya Ya, lihat. makanya dilihat. Apa yang di saya sekolah kita mengutamakan. Ya, di sekolah. Ya, ini berarti di sekolah sebagai apa? tempat Keterangan tempat ya. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa seperti yang diamanatkan oleh kurikulum Merdeka berpusat pada murid. Ini berpihak pada murid ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, sopan santun, berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan pekerjaan sebagai pendidik yang berkarakter untuk siswa. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, menyenangkan. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, sama kenyamanan. Kemudian situasi yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar dengan hasil yang optimal. Kemudian di sekolah kita mengutamakan adab, akhlak, attitude, dan disiplin. Dan di sekolah kita mengutamakan kesertaan anak dalam berkolaborasi dengan latar belakang ya, dengan keragaman latar belakang ekonomi dan budaya. Anak kesertaan Bu. sing mau sinten. Sudah diselamatkan ya Pak. Ya. Tinggal ada setuju. Ane top. Anu lagi nang arep. Iya. Ben keton bijaksana lagi, Pak. Gimana ibu-ibu? Dari ini ada yang mungkin selaras dengan visi sekolah kita, Pak? Yang berwawasan lingkungan. Atau tidak ada semuanya? ya tadi punya attitude apa itu mungkin masuk ke budaya. Iya. Berbudaya. Iya. dari segi kesopanan, perilaku itu berbudaya. Mengutamakan kepentingan siswa, belum ada ya? Belum. Oh. Nih, kemudian mengutamakan kedisiplinan, sopan santun. Nah, itu berbudaya. Ya. Ini yang sudah baru sini ada kesertaan anak dalam berkolaborasi. Ini belum ya? Dengan keragaman latar belakang ekonomi, budaya. Ya kan? Berbudaya. Masuk belum? Kita mengutamakan situasi yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar dengan hasil yang optimal. Apa ini? Belum ya? Itu bisa masuknya ke wawasan lingkungan. Oh ya, Ke berwawasan lingkungan. Masuk wawasan lingkungan. Ya. Oke. Menyenangkan. Kenyamanan, menyenangkan berarti sama ya? Ya. Ya. Berarti ini yang tiga. Kemudian yang keempat,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus selalu mengedepankan adab, akhlak mulia, dan disiplin serta sopan santun. Ini ada ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar tidak hanya mencari ilmu, tetapi supaya memiliki karakter prima. Murid di sekolah kita sadar bahwa gotong royong dan kemandirian sangat penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka beragam baik dari segi budaya, lingkungan rumah, kebiasaan, dan kebiasaan. Ya, kebiasaan dan kebisaan serta kemandirian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk mewujudkan masa depan dan cita-cita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa lingkungan yang bersih dan sehat membuat nyaman untuk belajar. Ini yang berwawasan, ada ya, lingkungan, beriman, bertakwa, dan adab, berarti ya sudah. Ini yang adab. Adab sudah ada. Kalau ini gimana? Tidak hanya mencari, sadar bahwa murid sadar bahwa mereka belajar tidak hanya mencari ilmu, tapi supaya memiliki karakter prima. yaitu beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa ya. Oh ya. Ini lingkungan sudah ada. Ini juga murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk mewujudkan masa depan dan cita-cita. Unggul. Ya. Gotong royong dan kemandirian sangat penting. Berbudaya. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka beragam baik dari segi budaya, lingkungan, rumah, kebiasaan, dan kebisaan. Ini masuk mana ini? Maksudnya wawasan lingkungan. Ini berarti anak apa? Ya. Lanjut. Untuk yang pertanyaan 4 sudah masuk semua. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin, mau yakin terus titik-titik ya, bisa mewujudkan murid yang berkarakter, berwawasan luas, berdasar Pancasila. Ini langsung aja, gimana ya? Sudah. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk bisa mewujudkan visi dan misi di sekolah harus bersama-sama semua komponen sekolah. Lingkungan. Iya. 100 bulan ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia. Masuk ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sesuai dengan visi sekolah. Sama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah bersama dengan semua pihak sekolah. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi, membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, serta berbudaya. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Gimana? Kayaknya belum. Nggak dari situ ya? Belum ada, tapi kalau secara ini malah masuk semua sih ya. Sudah masuk semua itu. Malah meliputi semua ya? Sudah masuk semua. Kita warga di sekolah yakin untuk
bisa mengubah hal yang kurang baik menjadi hal yang baik, bahkan lebih baik. Berbudaya, ya, seperti anak KB. Yang Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua murid memiliki cita-cita yang baik, luhur. Untuk itu kita wajib mendukung dengan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. ada Masuk? masuk kan P5. P5. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masing-masing pribadi berbeda-beda, baik cita-cita maupun usaha, pola pikir, kebiasaan, dan budaya. Ya, sudah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersamaan, kekompakan, kerjasama yang baik dapat mewujudkan kegiatan atau program-program yang akan dicapai. Berbudaya. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terbentuknya anak-anak yang cerdas, berkarakter, dan beriman adalah hal yang sangat diutamakan. Betul ya. Ya. Apa yang ada di sekolah adalah milik bersama dan bekerja sama dalam memajukan sekolah sesuai dengan visi yang sudah dibuat oleh sekolah. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi dan bekerja sama. Gimana? Sudah nyantol? Ya, sudah nyambung ya? Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan yang baik harus mengedepankan adab, attitude, berakhlak mulia. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terbentuknya anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia sangat diperlukan. Sudah masuk semua. Masuk. Monggo. Berarti tadi yang beda yang 1 sama 2. Ini Yang ada perbedaan. ya. 1, 2, 3 ya. Maksudnya Yang ini kalimat yang pertama, kalimat pertama dan kalimat kedua. ketiganya? Ketiga. Iya. Itu yang keempat ada yang menyendiri itu apa? Anu saya sendiri kan. Maksudnya ya, sebenarnya sudah ya karena sudah semua tapi ini kadung terpisah-pisah. Ya. Kadung dipisahkan. Kalau sudah kandung ya sudah Iya. terlanjur basah. Jadi yang belum ada divisi sekolah kita yang nomor 1, 2, dan 3. Dapat divisi Pak. Nanti kita masukkan ya, untuk membuat visi sekolah kita lebih lengkap. Garis besarnya saja perbedaannya. Mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Mandiri, bertanggung jawab. Nanti bisa diperwujudkan lagi. Enggak termasuk budaya. Mandiri bertanggung jawab perilaku. Kita tulis dulu ya Bu. Nanti bisa dikerucutkan. Terus yang kedua, Berkarakter. Udah berarti ya kalau karakter ini berarti berbeda ya. masuk karakter sudah berbudaya. Aktif dan kreatif. Belum lah. Ya. Kolaboratif. Aktif, Kreatif unggul apa enggak? Ya, Bukan ya. ya sebenarnya gimana ya? Artinya kan gini ya, visi itu kan sebagai acuan untuk menyusun misi. Artinya ketika kita menyusun misi, bisa nggak? Nah kita itu mau ambil dari yang mana? Dari visi yang kalimat yang mana? Pengembangannya kan nanti di misi. Iya. Nah, jadi ini mewakili misi yang nanti penjabarannya luas sekali. Jadi bisa dimasukkan ya sebenarnya untuk kreatif, mandiri. Dan
Cuma kan gini, mungkin misalnya dengan memasukkan kalimat-kalimat, misalnya ya ada ini kan, itu bisa berimplikasi ke misi, sehingga misi itu juga bisa lebih ini ya. Kalau misalnya cuma unggul, atau mungkin kita bisa memasukkan kata, misalnya kita kok menambahkan kata mandiri dalam visi. Nah, itu kan nanti penjabaran visinya juga bisa lebih lebih spesifik lagi. Hanya kalau ini kan tidak ada kalimat, tidak ada kata mandiri. Ya, sehingga ya sebenarnya sih semua bisa, cuma kan biar mungkin lebih spesifik, lebih jelas. Ya, karena itu terus tadi yang bertulis berkarakter. Oh, berkarakter sudah ya. sudah berbudaya. Murid yang unik tadi ya. Mungkin tadi kan ada ini, kita percaya bahwa murid adalah objek dengan keberagaman yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi pribadi seperti yang diharapkan P5. Kemudian ini yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Itu bisa masuknya ke budaya ya. Keberagaman. Ya berarti sudah mencakup ini. Terus apa lagi? Sudah. Sudah itu dong. Iya. Bagaimana ibu-ibu? Apakah itu sudah terwakili atau perlu ditambahkan di dalam visi sekolah kita supaya lebih jelas dan lebih mudah dimengerti dan dipahami? Artinya kan ini kan harapan udah mestinya kan, ya, harapan kita lah ya, kita punya harapan. Nah, kita sudah punya visi. Apakah harapan-harapan ini sudah sudah tercover di visi sekolah kita yang sudah ada waktu harapannya tadi panjenengan tulis itu kan semuanya apakah sudah ada? Kalau sudah ada kan berarti visi kita memang ya sudah. Sudah selaras. Jika belum, Nah, jika mungkin kenapa tadi ini jika ada harapan panjenengan yang belum masuk di visi. tercover di visi sekolah, mungkin bisa dijadikan bahan untuk penyusunan visi sekolah untuk ke depan. Tapi sepertinya kan sudah kan, ya dengan tadi, oke lah misalnya tadi keunikan itu sebenarnya kan ya sesuai dengan prinsip pendidikan itu kan pembelajaran berpihak pada murid. Ya, ada nggak dari visi sekolah kita yang mengasumsikan bahwa pembelajaran yang sekolah itu memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah ada waktu ya sebenarnya kalau ya semuanya intinya ya sudah ya berbudaya Visinya yang pengembangannya. berarti ini Bapak Ibu, harapan-harapan Bapak Ibu itu sudah ada di sana semua. Oke, kalau begitu berarti itu dapat menjadi kesimpulan diskusinya, Pak. Bisa dituliskan di situ dan untuk notulennya, menulisnya mohon untuk dimasukkan kesimpulannya ya.
kesimpulannya visinya sudah selaras dengan visi sekolah kita. Berarti visi sekolah sudah Selaras. Ya, yaitu dengan keinginan. harapan dan apa? Visi sekolah sudah selaras sesuai dengan harapan kita sebagai warga sekolah. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam tadi kertas-kertas itu sudah terwakili semua di visi sekolah kita, ya. Jadi apa yang kita pikirkan ternyata sudah ada dan tercantum di visi sekolah kita. Kita tinggal mengembangkan saja misinya nanti. Mungkin ada tambahan-tambahan di dalam visinya. Jadi, setelah ini mau Bu Esti? Monggo. Setelah selesai, ini kan udah jadi kesimpulan. Nah, setelah kesimpulannya selesai, tadi di tujuan disampaikan setelah mengidentifikasi yaitu prakarsa perubahan. Berarti di sini ya, ini ya. Ya. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini berarti visi seperti tadi nanti atau langsung berbicara? Inisiatifnya ke arah perilaku atau sikap. Jadi itu kan visinya sudah terbentuk kita Bapak Ibu ya. Nah, ibu-ibu semua, ibu cantik semuanya nih. Nah, di sini prakarsa perubahan kita yaitu menentukan sikap atau perilaku seharusnya yang dilakukan oleh guru, oleh siswa, oleh kepala sekolah dan oleh warga sekolah agar visi itu dapat terwujud. Visi harus terwujud ya Bapak Ibu. Dan tadi visinya, apakah menurut Bapak Ibu ini sudah berdampak pada murid? Maksudnya, ya, visinya tadi sudah berdampak pada murid? Oke, alhamdulillah harus berdampak pada murid. Sesuai pemikirannya Ki Hajar Dewantoro ya Pak? Iya. Oke, jalan-jalan gimana Pak? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan Pak? Ayo, jalan-jalan. Jalan-jalan ya Bapak ke kota gede. Gitu ya Kak? Moga-moga tahun depan ke Belgia. Ya, nggak nangkep dulu ya Bu? Iya, tujuan pembelajaran menurut KHD. KHD itu? Iya, menuntun anak agar selamat dan bahagia. Itu tadi berarti tujuannya sudah untuk menuju anak yang selamat dan bahagia ya. Nah, agar anaknya selamat dan bahagia dengan visi yang tadi Bapak Ibu susun bersama dan ternyata sudah selaras, Bapak Ibu sekarang selanjutnya menentukan atau mencetuskan ide-ide tentang perilaku atau sikap yang sesuai. Boleh misalnya, contohnya guru datang tepat waktu, boleh. Terus guru menghamba kepada murid, boleh. Murid memiliki sikap yang sopan dan santun, monggo seperti itu. Dan tekniknya Bu Rus boleh disampaikan secara langsung mendika, boleh saja ditulis nomor. Karena waktu mungkin langsung saja nih. Yes, satu boleh. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita tadi? Perilaku yang kita harapkan baik dari guru ataupun dari murid. Begitu ya, Bu? Perubahan, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Ya tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Esti, harapannya yang pertama kedisiplinan guru ditingkatkan, hubungannya dengan kehadiran ketika sudah bel Bapak Ibu guru segera masuk
ruang kelas. Ya, kami terus niku napa mboten, Bu? Dan itu kula mboten ngamati. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah. Iya. Terus kemudian mendisiplinkan anak juga, karena anak kan kadang masih begitu belum punya, anak-anak masih kadang berada di luar kelas. Didisiplinkan lagi untuk begitu bel anak memasuki ruang kelas. Kemudian menyiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan di jam itu. Menurut saya seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Buji. Mungkin ada pendapat yang lain? Ada tidak? Jadi tadi yang disampaikan Ibu datang tepat waktu. Ya. Oke. Baik, Apalagi baik, tadi Ibu. siswanya juga datang tepat waktu. Ada kedisiplinan. Ya. Oke. Berarti disiplin Pak Hamid boleh ditulis atau saya bantu nulis? Oke. Oh iya, ini ada tambahan lagi dari Singkani. Guru disiplin. Terima kasih. Di sini saya, kalau tadi Ibu Gusi sudah menekankan ke disiplin, kami juga berharap teman-teman dan juga murid utamanya itu ketika sudah memasuki waktu sholat, terutama sholat duhur, itu saya berharap sih murid-murid untuk segera melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sebetulnya kita sudah punya jadwalnya, cuma kadang-kadang anak-anak itu memang masih perlu dioprak-oprak gitu loh untuk segera melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terus yang kedua, disimpulkan Pak Hamid itu yang kedua. Melaksanakan sholat duhur berjamaah tepat waktu. Berarti masih sama dengan yang tadi ya? Guru dan murid disiplin waktu. Iya, masih disiplin waktu. Masih satu berarti yang lain monggo. Mari ide. Kalau dengan menatap saya nanti akan muncul ide. Iya. Idenya beda, ide ke belakang. Gimana ya? Loh. Jadi dari dua pendapat tadi masih disiplin waktu, baik itu tentang pembelajaran ataupun tentang beribadah ya, ketakwaan kita pada Tuhan. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dilakukan baik itu guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kerjasama itu sekolah. Iya, kerjasama. Monggo Ibu Nani. Mungkin dari saya komunikasi yang terjalin dan intens, sering komunikasi antara dari pihak sekolah dengan orang tua, kemudian dengan kepala sekolah itu ada komunikasi yang katakanlah rutin lah, terjadwal itu mungkin akan lebih baik lagi, baik untuk siswa yang katakanlah kalau selama ini kan yang terjadwal itu hanya mohon maaf siswa-siswa yang bermasalah ya. Tapi yang kita harapkan tidak hanya yang bermasalah, semua siswa itu diharapkan dengan orang tua dan sekolah itu ada komunikasi itu terjadwal. Itu dari saya. Jadi intinya komunikasi, ya, komunikasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang pertama tadi si disiplin saja itu sudah mampu mewujudkan visi. Belum. Ya, monggo digali lagi dari Oke. Bapak Ibu Jadi semuanya. visi itu untuk semua ya, Iya. untuk semua warga sekolah. Tadi yang muncul baru untuk murid dan Guru guru. dan disiplin waktu, Ya, baru disiplin waktu waktunya. baik untuk guru dan murid. Yang lainnya. Sedangkan yang lain belum muncul. Bisa digali lagi ya, ini upayatin. Nah, Ibu yang luar biasa, banyak santannya. Alhamdulillah, banyak ilmunya Bu. Terima kasih. Untuk yang pertama, sebetulnya mungkin hampir sama dengan yang nomor 2, ada kolaborasi. Jadi
mencapai perubahan yang mencapai visi sekolah ya harus ada kerjasama semua komponen. Kalau tadi mungkin yang pertama disiplin, yang kedua kerjasama di semua komponen, baik itu dari sekolah, guru, karyawan, siswa, kemudian juga orang tua. Kemudian untuk lebih yang berwawasan lingkungan itu menurut saya lebih menjaga kebersihan yang mungkin yang belum kita laksanakan. Misalnya ini juga mungkin termasuk tadi yang keagamaan ya, rohani itu kita belum laksanakan. Kalau yang jasmaninya kita sudah Jumat sehat, kita laksanakan harusnya Jumat bersih, itu untuk kawasan lingkungannya. Kemudian Jumat religi, mungkin itu dengan membaca Yasin atau menghafal Asmaul Husna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ide yang sangat bagus dari Bu Haryati, bisa ditambahkan itu tadi yang kolaborasi semua komponen warga sekolah itu masih yang pertama ya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Jadi kolaborasi semua komponen warga sekolah. Tadi berhasil saya rangkum yang disampaikan oleh Ibu, yaitu kerjasama dari semua pihak, betul Ibu? Kemudian yang kedua saling menjaga kebersihan. Semuanya berarti di sini gurunya juga ya. Oke, berarti nanti ini kita bawa ke tempat sampah. Terus yang ketiga pelaksanaan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Iya. Tidak hanya itu. Yang Kebersihan sudah. Yang kebersihan tadi sudah, saling menjaga kebersihan. Terus peningkatan keagamaan, kemudian kebersihan juga, ya kesehatan juga. Iya. Kesehatan sudah. Oke. Yang belum dua. Ya, gimana Pak? Pak, mau Pak? Ini sudah saya rangkumkan Pak. Mong tadi sambil mendengarkan, iya, guru disiplin Kerjasama dari semua pihak. Bersama dari semua pihak. Ditambahkan lagi selain yang ketiga apa Bu tadi? disiplin waktu bagi semua serta Sangat menjaga kebersihan. kolaborasi semua warga sekolah, menjaga kebersihan, meningkatkan kegiatan yang bersifat religi dan ilmu. Kira-kira masih ada lagi? Pelaksanaan kegiatan peningkatan. Apa mungkin lebih lagi meningkat pembiasaan kegiatan. Ini kan kaitannya dengan pembiasaan Ibu ya. Nanti itu di nomor 3 di programnya langsung. Yaitu kegiatan. Oh, iya. Di nomor 3 itu lebih spesifik. Kalau ini kan masih di perilakunya. Berarti Pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan itu ya Bu. Terus sama iman dan takwa. Bukan, terus banyak sekali idenya. Monggo, masih ada lagi yang mau ditambahkan dari yang inisiatif perubahan? Kalau sikap mana ya? Masuk nggak sih? Masuk Bu. Sikap yang seperti apa? Etika. Saya foto Bu. Ya. Akademik Bu. Sikap dan etika. Terkait dengan sikap, attitude, etika, ini sopan santun itu perlu dilakukan untuk kita semua, tidak hanya murid sebetulnya. Ya memang kadang-kadang kita
kalau goyang ya itu. Cuma saya kemudian menekankan ke murid. Memang saya murid itu menekankan ke sikap atau attitude-nya supaya dijaga agar dia nanti ke depannya bisa lebih baik attitude dan sikapnya. Berarti peningkatan attitude dan sikap. Peningkatan attitude atau sikap perilaku yang lebih baik. Masih ada lagi? Yang nomor 1 sudah cukup? Cukup. Kita lanjut yang nomor 2, tadi sudah muncul dari Bu Dani juga tentang kolaborasi ya. Kolaborasi antara ada komunikasi dari pihak sekolah dan pihak orang tua yang dilakukan secara berkala atau terjadwal. Ini sudah kita lakukan belum, Bu? Sudah. Okay. Sudah. Misalnya pada saat pembagian nilai PKS ataupun nilai rapor. Berarti komunikasi dari pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Untuk komunikasi itu mungkin tidak hanya pihak sekolah, maksudnya jangan hanya pihak sekolah, jadi guru, orang tua, dan kepala sekolah dilengkapi seperti itu. Iya, karena itu kan ada dapat oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah. Jadi antara guru, orang tua, dan kepala sekolah gitu maksudnya. Jadi kalau pihak sekolah kan antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi intinya ada komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Jadi kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan orang tua, gitu. Guru dengan orang tua, gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi pihak sekolah, jadi disebutkan aja misalnya guru, komunikasi antara guru dengan orang tua, dengan kepala sekolah, gitu. Dilengkapin aja mungkin. Ya, intinya kan komunikasi antara unsur sekolah, semua unsur sekolah dan orang, semua unsur sekolah ya. Kalian Bu, idenya Bu. Fungsi Kartika Sari. Jadi intinya komunikasi, baik dari semua elemen sekolah dengan pihak orang tua. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh? Tekap? Sudah mewakili dari visi sekolah kita belum tadi? Beriman, bertakwa. Sudah belum? Untuk unggulnya ini masih ada yang menyinggung, sudah terwakili dari situ belum? Ya, karena ini yang disebutkan adalah kolaborasinya
kerjasamanya. Sekarang yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini lebih spesifik lagi. Langsung ke kegiatan yang menyangkut guru, orang tua, kepala sekolah yang mendukung tercapainya visi sekolah. Kegiatannya apa saja? Ini berarti kan sudah menjurus kepada pelaksanaan visi. Jadi dari visi itu kan nanti terjabarkan dari misi. Nah, langkah atau bisa dikatakan ya secara prosedur itu kan program kerja untuk melaksanakan misi. Nah, cuma kan kita di sini ini lebih bersifat umum, tetapi kegiatannya ini juga sudah merupakan kegiatan yang konkret. Kalau yang tadi yang misalnya yang nomor 2 ini komunikasi, ya. Ada komunikasi yang rutin ya antara guru, orang tua dan kepala sekolah. Dengan kemudian untuk bentuk kegiatan, nah ini berarti ya kegiatan yang konkret yang misalnya untuk visi mewujudkan visi unggul, mewujudkan visi beriman, itu kan tadi kalau tadi Bu Pak tadi mengusulkan ada peningkatan, berarti ya kegiatannya apa, peningkatan di kalau yang sudah ada tadi misalnya Jumat bersih, Jumat sehat kita ya, yang Jumat bersih belum ya, sudah apa belum? Sudah ya. Yang jarang terlaksana Jumat religi. Ditingkatkan, sudah pernah peningkatan. Nah, monggo untuk Bapak Ibu. Jadi mungkin Bu Ariati dulu, karena tadi yang usul tentang religi kan berarti itu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Terima kasih untuk tadi yang bentuk kegiatannya yaitu dengan Jumat religi, gitu ya. Kalau untuk mendukung kebersihannya dengan Jumat bersih, nah itu dibuat program yang pelaksanaannya itu berkala, tidak hanya saat kejadian maksudnya mau kegiatan ini baru Jumat bersih kayak gitu, terus mau kegiatan pas Ramadan ada kegiatan religi, nah misalnya jangan seperti itu, tapi dibuat program yang berkala, misalnya ya maksudnya kadang sebulan sekali lah, misalnya sebulan sekali. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin yang untuk dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, antara lain mungkin yang sudah pernah tapi mungkin sudah hanya sesekali, yaitu mungkin kegiatan parenting itu ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin yang lain. Terima kasih. Tambahan lagi dari tambahan sedikit untuk terwujudnya visi, karena di sini ada orang tua, tentunya orang tua harus tahu visi sekolah itu apa. Jadi sekolah wajib untuk mensosialisasikan kepada murid, orang tua atau orang tua. Itu saja tambahnya. Iya, pada saat pleno atau rapat apa disampaikan. Dulu ada sih ya, tapi kadang mungkin butuh waktu yang memang ya, nanti lebih fokus ke situ. Kalau pleno sepertinya orang tua nggak kurang perhatian begitu. Mungkin ada waktu khusus yang untuk menyampaikan visi sekolah kita. Oke, terima kasih. Pas kegiatan parenting itu bisa. Parenting kan lebih. Iya, kita belum Bisa kita parenting belum pernah. belum pernah sekali, tapi tidak semua. Iya.
tidak semua waktu itu hanya beberapa wakil kehidupan kalau tidak salah itu, karena memang itu butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit ya luar biasa. Jadi kadang kurang ya gitu. Jadi tadi dari Bu Karyati adalah terjadwal ya, terjadwal kegiatan-kegiatan bersih, sehat, terus keagamaan, religi dengan rolling, misalnya seminggu ini, seminggu besok apa. Terus tambahan dari Bu Puji tentang sosialisasi kepada orang tua tentang visi sekolah. Ada lagi tambahan? Oke, putusin. Terima kasih untuk melengkapi tadi tentang sosialisasi ke orang tua. Menurut saya itu bahwa parenting itu juga penting disampaikan ke orang tua secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya untuk tadi kan mungkin hubungannya dengan pembiayaan, itu mungkin sebelum pembagian rapor atau pada saat wali murid, kadang-kadang ada wali murid kelas berapa dikumpulkan gitu ya. Dan itu untuk parenting itu disisipkan, sehingga nanti untuk orang tua itu juga akan memperoleh masukan-masukan tentang kebutuhan anak, di mana orang tua itu juga wajib untuk tahu dan juga untuk melayani anak, supaya anak itu nanti tidak terlalu banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Jadi itu mungkin nanti bisa diprogramkan, mungkin setahun sekali atau mungkin pada saat apa itu, supaya diprogramkan di dalamnya. Terima kasih. Jadi tambahnya parenting. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, itu kegiatan-kegiatan yang nanti akan membantu tercapainya visi sekolah. Terus yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi dari apa yang sudah dirangkum tadi berarti langkah konkretnya seperti apa? Itu sudah terjawab sebagian ya. Di yang nomor 3, sebagian sudah terjawab langkah konkretnya. Bentuk kerjasama dengan orang tua dari pihak sekolah, terus bentuk kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Tadi ada Jumat bersih, sehat, religi, serta parenting. Ada tambahan lain? Tambahan mungkin yang dengan sudah kita bahas di sini, besok saat prakarya disampaikan. Oh, tambahnya itu saat prakarya ini disampaikan. Ya, nggak apa-apa, asal ada waktunya. Ya, oke. Ya, insya Allah ini menjadi catatan khusus bagi kami ya. Nanti saat prakarya hal-hal tadi yang disampaikan juga tersampaikan kepada semua warga sekolah. Oke, terima kasih. Dengan besok kan panitianya. Cara membahas itu sih. Kita masih di prakarsa perubahan. Berarti nomor 1 sampai 4 sudah terjawab ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin masih punya pemikiran yang tersembunyi atau masih belum terungkapkan pemikiran-pemikiran itu? Sudah? Cukup? Monggo Pak, kami disimpulkan secara keseluruhan. Oke, baik ya, dari hasil ya, diskusi tadi ya, terkait prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah.
Ini ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, peningkatan disiplin guru dan murid. Kemudian kerjasama dari semua pihak, ya, atau dari semua unsur sekolah dan orang tua. Kemudian saling menjaga kebersihan. Terus pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan, keimanan dan ketakwaan. Terus peningkatan sikap atau perilaku yang lebih baik. Kemudian yang 6, komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid atau semua unsur sekolah dan wali murid. Kemudian yang berikutnya ke-7, kegiatan Jumat bersih, Jumat religi dan parenting. Dan yang ke-8, sosialisasi visi sekolah kepada wali murid. Untuk yang tadi yang disampaikan oleh Bupati tidak usah ditulis di sini ya. Gimana? Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau mungkin ada kelanjutan materi lagi? Sudah tidak ada. Ya. Berarti untuk diskusi ini sudah selesai. Ditutup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi yang luar biasa pada pagi siang hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih sekali waktunya. Sudah selesai diskusi kita, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini. Yang di sini Bapak Ibu guru semua sudah membuat visi, gitu ya, membuat visi yang sini. Ternyata visi yang atau sesuatu yang diimpikan Bapak Ibu ini ternyata sudah ada di dalam visi sekolah. Tinggal monggo diselaraskan lagi untuk pelaksanaan kegiatannya maupun untuk dilanjutkan. Acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kami tutup terlebih dahulu, walaupun nanti kami masih ada kegiatan bersama Bu Rusli dan Pak Ahmad. Pada sesi ini kita tutup. Yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama, untuk berbincang, untuk bertukar pikiran dan sebagainya. Yang sini membantu tugas dari Ibu Rustini dan Pak Ahmad. Saya tutup diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya. Selamat. Terima kasih.